Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, tentunya dari MTS Negeri 8 Banyuwangi. Yang akan kita bahas kali ini yaitu dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bangsa. Tentunya materi ini diperuntukkan kelas 9 tahun pelajaran 2020-2021. Nah, sekarang untuk pertemuan kali ini kita langsung saja menuju yang bagian C, yaitu perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Nah, di sini yang akan kita bahas perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan, di antaranya nih, yang pertama, perwujudan nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum. Yang kedua, perwujudan nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, perwujudan nilai Pancasila dalam bidang sosial dan budaya. Kemudian yang terakhir, perwujudan nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian yang pertama, perwujudan nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum, yang mana diantaranya ada empat bagian. Yang pertama, bidang kehidupan politik. Yang kedua, bidang ketatanegaraan. Yang ketiga, bidang hak asasi manusia. Dan yang keempat, bidang hukum. Dari perwujudan nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum dibagi menjadi 4 bagian tersebut. Sekarang kita menuju yang pertama, yaitu bidang kehidupan politik. Dalam bidang kehidupan politik ini, kehidupan politik merupakan satu sendi yang sangat penting dalam sebuah negara. Tanpa politik, kehidupan negara dapat berjalan sangat ideal laksana kehidupan malaikat. Namun, dapat pula sebaliknya menjadi brutal karena berlaku hukum rimba jika tidak ada politik di dalamnya. Politik membuat proses pemberian mandat pemerintah berlangsung dengan baik. Dalam konteks ini, Pancasila memberikan inspirasi dalam kehidupan politik di Indonesia, salah satunya dalam hal partai politik dan proses politik di Indonesia. Partai politik merupakan pilar kehidupan politik di Indonesia. Partai politik tampil sebagai saluran untuk merekrut calon pemimpin baru bagi bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Partai politik yang hidup di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Dengan kata lain, partai politik dengan aliran-aliran yang melanggar atau tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, seperti partai komunis atau partai yang menganut sistem fasisme, tidak boleh hidup dan berkembang di Indonesia. Proses politik di Indonesia harus didasari dengan Pancasila. Kontestasi politik untuk menentukan pemimpin baru haruslah bersih dari perilaku koruptif yang akhirnya hanya akan merusak bangsa Indonesia. Yang kita ketahui memang kalau perilaku seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme pasti akan merusak bangsa Indonesia dari berbagai macam sisi. Nah, di sisi lain, nilai Pancasila mewujud dalam perilaku politik yang tidak mengenal sistem oposisi terhadap pemerintah yang sah. Nah, ketiadaan oposisi tersebut membuat kehidupan politik berjalan lebih baik dan harmonis karena tidak ada kekuatan politik yang selalu berseberangan secara frontal terhadap pemerintah, sehingga membuat roda pemerintahan melaju seperti yang diinginkan. Yang kedua, bidang ketatanegaraan. Nah, di bidang ketatanegaraan, nilai Pancasila mewujud dalam pembentukan sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal ini terlihat jelas dengan pembentukan lembaga-lembaga negara di Indonesia. Lembaga utama seperti Presiden, DPR, dan MA
atau Mahkamah Agung telah memiliki tugas yang jelas. Pada perkembangan selanjutnya dibentuk beragam lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Yudisial, dan Dewan Perwakilan Daerah untuk melengkapi sistem ketatanegaraan di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa nilai Pancasila dan penerapannya dapat berjalan mengikuti perkembangan zaman. Pada saat suatu lembaga dibutuhkan, maka lembaga tersebut dibentuk untuk mengakomodasi perkembangan. Apapun lembaga yang tidak lagi relevan dengan kebutuhan, maka dapat dihapus. Nah, untuk selanjutnya tugas-tugas dari DPR, MA, Presiden, kemudian Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Dewan Perwakilan Daerah bisa kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Sekarang kita lanjut ke yang ketiga, yaitu bidang hak asasi manusia. Dalam bidang hak-hak asasi manusia, nilai-nilai Pancasila yang menghargai kemanusiaan sedemikian tinggi menjunjung hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang dianut bangsa Indonesia berdasarkan kepada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai keadilan sosial yang meresap dalam jiwa bangsa Indonesia. Hak asasi seperti ini mengedepankan keseimbangan antara kewajiban dan hak setiap warga negara. Pemahaman hak asasi manusia yang seimbang seperti ini merupakan jiwa bangsa Indonesia yang berbeda dari konsep hak asasi manusia yang dimiliki oleh bangsa lain. Ya, memang Indonesia memang berbeda dengan bangsa lain karena ada Bhinneka Tunggal Ika, di mana berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jika di dunia barat, hak asasi manusia, mereka sangat mengedepankan hak dan kebebasan warga negara. Akibatnya mereka yang kuat akan menang. Sebaliknya, kalau kita melihat di negara-negara komunis, kewajiban demikian diutamakan hingga mengorbankan hak warga negara. Beda dengan Indonesia. Kalau di Indonesia adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban yang begitu dibela oleh negara. Dan yang keempat dari perwujudan nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum, yaitu bidang hukum. Nah, di dalam sistem hukum yang dianut oleh bangsa Indonesia sepenuhnya mengacu pada jiwa bangsa, yaitu Pancasila. Pancasila ditempatkan sebagai sumber hukum di Indonesia. Peraturan apapun yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila akan direvisi dan disesuaikan dengan nilai Pancasila. Untuk menjaga hal tersebut, sebuah lembaga yang bernama Mahkamah Konstitusi dibentuk. Lembaga ini bertugas menguji peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia dilihat dari konstitusi. Kalau yang tadi kita bahas adalah perwujudan nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum. Nah, yang sekarang adalah perwujudan nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Sistem ekonomi di Indonesia yaitu sistem ekonomi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Landasan operasional sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33. Nah, dari pasal 33 ini menyebutkan antara lain yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Nah, yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ingat,
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Yang keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Kemudian yang ketiga, perwujudan nilai Pancasila dalam bidang sosial dan budaya. Jika kita lihat gambar di samping ini, banyak sekali kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia yang wajib kita lestarikan. Nah, di dalam perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial dan budaya ini, bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dengan nilai-nilai adiluhung yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tujuan pembangunan nasional adalah terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Masyarakat di sekitar kita selalu mengalami perubahan sosial budaya. Ingat, sosial dan budaya yang ada di masyarakat akan selalu mengalami perubahan. Agar perubahan tersebut tetap terarah pada terwujudnya masyarakat berdasarkan Pancasila, maka sistem nilai sosial dan budaya dalam masyarakat dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kebudayaan yang ada dalam masyarakat Indonesia harus terus dikembangkan agar lebih maju dan modern. Nah, ini tadi yang sudah saya sebutkan, kebudayaan itu selalu berubah. Nah, di sini tugas kita harus terus mengembangkan agar lebih maju dan modern. Tetapi, modernisasi dipahami bukan sebagai westernisasi, namun lebih diartikan sebagai proses perubahan menuju ke arah kemajuan. Nilai-nilai sosial yang sudah ada di dalam masyarakat yang sesuai dengan Pancasila seperti kekeluargaan, musyawarah, gotong royong terus dipelihara dan diwariskan kepada generasi muda, selalu turun-menurun dari generasi sebelumnya ke generasi selanjutnya. Pengembangan kebudayaan nasional yang berakar pada kebudayaan daerah yang luhur dan beradab, serta menyerap nilai budaya asing yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk memperkaya budaya bangsa. Sikap feodal, sikap eksklusif, dan paham kedaerahan yang sempit, serta budaya asing yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila perlu dicegah. Perkembangannya perlu dicegah dalam proses pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya, nah kalau kita melihat gambar yang ada pada layar, di sini ada militer, ada polisi, ada linmas. Karena yang kita bahas saat ini perwujudan nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Perwujudan nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan di sini bukan hanya tanggung jawab mereka yang ada di gambar, melainkan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 3, bahwa pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Setelah itu dikuatkan lagi dalam pasal 30 Undang-Undang Dasar tahun 1945 bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi bukan hanya tugas dari tentara, bukan hanya tugas dari polisi, melainkan tanggung jawab dari kita semua. Pertahanan dan keamanan tidak hanya menjadi tugas dari Tentara Nasional Indonesia, melainkan kewajiban bagi setiap warga negara. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pembelaan negara yang
sudah ada dalam masyarakat, seperti contohnya sistem ronda malam di masing-masing daerah, yang kemudian dilengkapi dengan sistem keamanan lingkungan atau Siskamling dengan pos rondanya di masing-masing tempat. Nah, di situ akan melibatkan seluruh lapisan masyarakat secara bergantian. Jadi tidak hanya mengandalkan militer, tidak hanya mengandalkan polisi, tetapi ada sistem yang dilaksanakan di dalam masyarakat, yaitu sistem ronda dan Siskamling. Di beberapa daerah juga terdapat masyarakat atau lembaga masyarakat atau lembaga adat yang bertugas menjaga keamanan masyarakat. Seperti contohnya kalau kita lihat di Pulau Bali ada yang namanya Pecalang. Lembaga ini dibentuk oleh dan dari masyarakat sekitar untuk menjaga keamanan lingkungan masyarakat. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini cukup hanya sedikit saja karena bagian C juga cukup sedikit. Maka silahkan untuk tugasnya disesuaikan pada e-learning madrasah yang sudah disiapkan. Silahkan dibaca petunjuknya, dipelajari dengan seksama, kemudian tugasnya dikerjakan. Pada pertemuan kali ini saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.